Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Adi Prajanur dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, yaitu melalui perjuangan diplomasi yang salah satunya berupa Perjanjian Renville. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak lantas membuat posisi Indonesia di atas angin. Belanda yang datang lagi dengan membonceng pasukan sekutu usai mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua ingin kembali menjajah Indonesia. Rangkaian perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan, tetapi seringkali menemui kebuntuan. Ada dua perundingan yang saling berkaitan dan cukup dikenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville, yang membahas tentang wilayah kekuasaan. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yaitu USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1987 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan garis Van Mook. Isi Perjanjian Renville membuat wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Latar belakang Perundingan Renville. Perundingan Linggarjati pada 11-13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada 25 Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda bahkan melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melontarkan penyesalan mereka. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Tokoh yang hadir dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Isi Perjanjian Renville, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak Perjanjian Renville. Indonesia terpaksa menyetujui Republik Indonesia Serikat. Akibat dari Perundingan Renville ini, Indonesia terpaksa mengubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara persemakmuran Belanda. Perubahan ini adalah syarat yang diajukan Belanda untuk dapat mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, bentuk negara serikat tersebut berarti Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat karena masih memiliki keterkaitan kekuasaan dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, terbentuk Kabinet Amir Syarifuddin II. Indonesia juga harus mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi negara.
sistem pemerintahan yang awalnya presidensial berubah ke sistem parlementer. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan presiden dan perdana menteri. Untuk presiden yang terpilih tetap Insinyur Soekarno, sedangkan untuk Perdana Menteri terpilihlah Mr. Amir Syarifuddin. Kemudian dibentuk kabinet baru yang merupakan bentukan dari Amir Syarifuddin. Sebelumnya Amir Syarifuddin juga telah mendapat mandat untuk memimpin kabinet peralihan setelah gagalnya kabinet Syahrir sebagai dampak runtuhnya perjanjian Linggarjati. Dengan ditandatanganinya perjanjian Renville, ikut menandai munculnya kabinet Amir Syarifuddin II. Reaksi keras pada kabinet. Kabinet yang baru ini dianggap memiliki kebijakan yang memberatkan rakyat dan justru pro ke pihak Belanda. Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru tersebut. Partai politik yang memprotes tersebut bahkan menarik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat pun menganggap Amir Syarifuddin menjual Indonesia kepada Belanda. Wilayah kekuasaan Indonesia berkurang. Seusai ini dari perjanjian Renville, maka wilayah kekuasaan Republik Indonesia pun menjadi lebih kecil dari yang ditetapkan pada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Linggarjati. Menurut perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan menurut perjanjian Renville, Indonesia meliputi sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Pihak Indonesia harus menarik pasukan. Perjanjian Renville ini juga mempengaruhi kekuatan militer Indonesia. Akibat perjanjian tersebut, Indonesia terpaksa menarik pasukannya dari wilayah Indonesia yang menurut perjanjian Renville menjadi daerah dudukan Belanda. Pasukan Indonesia pun harus ditarik dari daerah penduduk sipil. Demikianlah ringkasan dari perundingan Renville. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.